Ya, para Romo, Bapak Ibu, sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali. Akhirnya pada pagi ini saya punya karma baik ya, bisa bertemu dengan para Bapak Ibu sekalian untuk belajar Dhamma. Ini adalah satu hal yang positif untuk kita. Kalau biasanya di hari Minggu semuanya udah siap-siap pergi ke mall, kia-kia ya, jalan-jalan. Mungkin bersama pasangan, bersama anak-anak, putra-putri, ponaan, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir di sini. Kita akan bersama-sama kurang lebih ya 1 jam ya. Kita akan berdiskusi Dhamma. Pada pagi ini Romo menyampaikan tentang memahami isi Parita, Gata, dan Sutta. Tadi di depan sudah sedikit ya saya bacakan. Yang pertama itu Dhammapada. Dhammapada itu termasuk gata yang sering sekarang lagi terkenal ya. Dhammapada itu dipakai di instansi seluruh di umat Buddha punya instansi itu sering dipakai. Apalagi Bapak Ibu sering mendengar ya kalau Katina aktif loh. Ya, apalagi yang di Wajrayana baca mantra-mantra itu juga sangat bagus. Apalagi kalau punya malah. Malah ya, namanya apa namanya? Tasbih kalau bahasa Islamnya. Kita namanya malah ya. Mala itu apa benih-benih dari kayu, dari biji itu berbentuk lingkaran dan kita japa, japa mala kalau di Buddhis, kalau di Muslim dikenal dengan tasbih. Ya, tolong jawab pertanyaan ini dulu. Hmm. Siapa yang sering baca parita? Hmm. Ya, tangan dulu. 7 tangan jangan 7 jari, 7 tangan. Siapa yang sering membaca parita? Ais, bagus. Ya, satu. Terus ada lagi? Ya, yang seminggu sekali. Tunjuk tangan. Nggak apa. Jangan ragu, nggak apa-apa. Ini kebenaran loh. Kalau Bapak Ibu bisa ngucapin kata kebenaran, kata Buddha itu bisa mengguncangkan gempa lokal. Oke, siapa yang mungkin 1 tahun sekali? Mas Waisak ya, nggak apa-apa. Tadi ditunjuk ada satu Cece setiap hari ya, rajin ya gitu. Oke. Dan saya juga lakukan setiap pagi. Jadi ada nanti kita sharing ya. Seminggu sekali Romo nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Kalau Anda mengerti, nanti akan mengerti, memahami. Kalau pertanyaan siapa yang sering baca parita, sebetulnya nanti alat ukurnya adalah apakah Anda lebih punya keyakinan yang lebih kuat pada ajaran Buddha. Lalu yang kedua, dampak dari membaca parita. Apakah tubuh Anda lebih enak, terus pikiran Anda lebih tenang ya, nanti kita cek satu persatu. Bagi yang belum sering, coba disering-seringkan ya. Katanya kan kalau tubuh ini perlu makan 3 hari, 3 hari. 1 hari berapa kali? 3 kali. Baca parita? 2 kali sehari ya, kalau bisa pagi dan petang hari. Biasanya kalau pagi sebelum berangkat kerja, baca parita singkat aja nggak apa-apa sebetulnya. Karena nanti akan bagus loh kalau tiap hari kecil-kecil gitu. Anda percaya dengan 1 tetes, semakin rutin setiap saat diteteskan, maka gentong yang besar pun akan menjadi penuh gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya baca parita sesering mungkin akan bagus sekali. Lalu kita akan bahas, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa itu parita, gata, dan sutta? Nanti kita jawab ya. Lalu dari mana asal-usul parita, gata, dan sutta? Ada asal-usulnya sebetulnya. Ya, asal-usul parita, parita ini nih asal-usulnya dari mana? Karena nanti kita pahami ada yang langsung dari Sang Buddha. Ada ternyata ada yang para dewa loh. Ada para dewa juga membacakan parita itu, gata syair itu ya. Terus juga ada yang dari siswa-siswa Sang Buddha dikumpulkan gitu. Nanti kita jawab deh. Lalu apa saja isi dalam parita, gata, dan sutta? Isinya apa-apa saja. Ya. Lalu kita akan menjawab juga apa sih tujuan kita membaca parita, gata, dan sutta. Tapi pertanyaan ini juga sama untuk Anda yang senang liamkeng ya. Misalnya, apa itu sih sebetulnya liamkeng ya kan? Dari mana asal-usul sutra, cing, chan, nah itu apa? Dari mana isinya apa aja? Tujuan membaca parita, membaca sutra itu apa gitu.
Lalu bagaimana cara membacanya? Membaca parita, nanti kita lihat aja. Dan apa manfaatnya membaca parita? Ada manfaatnya nggak baca parita itu? Ya kan? Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa? Nah, oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita melihat apa namanya pertanyaan-pertanyaan dijawab, siapa yang sudah pernah lihat Tripitaka secara utuh? Tripitaka secara utuh. Caca pernah lihat Tripitaka utuh? Di Dharma Kirti ya, satu lemari besar itu ya. Itu yang versi Mandarin. Eh, Jungko punya versi, ya kan, pakai bahasa Mandarin. Chiang Huai mah, itu kayak ya. Oh, itian kayak ya. 我叫我真的，香华语一天一天可以。Oke ya, dikit-dikit saya bisa Mandarin. Kenapa bisa Mandarin? 我的太太中文老师. Istri saya guru Mandarin. Kita akan lihat Tripitaka itu kayak apa. Nah, kalau kalau teman-teman semua membayangkan, aduh, berarti Tripitaka Romo hanya bisa seperti ini ya, kayak kita pergi ke wihara dibawa. No, Tripitaka banyak sekali. Kita lihat ya, ini kita dengarkan dulu. Tripitaka bukan cuma satu lemari loh. Nggak banyak orang tahu Tripitaka bukan cuma satu lemari loh. Tapi iya guys, apa dari kita yang paling sering dipakai adalah sebagian kecil dari cerita yang ini. Kalau dengan kaca pasti adalah sebagian kecil tersebut loh. Ini Tripitaka kaca cerita memiliki 45 folder dengan 22.000 Thailand memiliki halaman dan 23.300 halaman dan ada lagi Tripitaka dalam bahasa Sanskrit. Syarat yang dikenal dengan Tripitaka Bejam pada abad Tripitaka ini mempunyai 1496 judul dan Tripitaka ini mempunyai 1496 mereka juga ada 61.340 blok mereka juga ada dengan 53.382 dengan 52.380 dari teks Paulus yang mengatakan kalau tidak dalam teks Evangel yaitu dari kasus Paulus, Naga Arjuna, Dewa dan lain sebagainya. Kalau teks Paulus memiliki 1.169 teks dengan 75 halaman dan mana satu halaman halaman 70 halaman. Ada juga teks Evangel sama dengan sama halaman folio. Ada juga teks dengan 161 halaman. Dan Tripitaka Cina dicetak pertama edisi Supernova dengan 1.070 teks. Kalau edisi Supernova dengan 1.050 dengan 2 kalau edisi ini teks ditambah dengan 40 tambah. Wow, teks ditambah dengan 45 kali tambahan. Wow, banyak sekali ya. Baca semuanya, teks Tripitaka ini jujur saja tidak sanggup ya teman-teman. Baca semuanya, kalau mulai jujur saja tidak sanggup ya teman-teman. Untuk kami melalui Tripitaka ada setidaknya 9 yang recommended buat dibaca dengan teman-teman. Jika dalam rekomend dibaca sampai pakai penjelasan tebal 3 jilid semua itu pakai penjelasan tebal 3 jilid loh. Jadi kapan mau belajar dan membahas dengan topik yang perlu. Oke, tepuk tangan dulu untuk video ini ya. Tuh, kalau dalam video ini saya punya 3 buku yang lengkap ya. Ini Wajrayana ya. Ada buku judulnya Liberation in Our Hand. Jadi pembebasan tuh ada di tangan kita sendiri. Bagus buku itu saya udah mulai baca ya, walaupun tebel. Ya, oke. Udah paham ya. Ternyata Tripitaka henta. Henta semua. Besar dan tadi pun yang bikin video kalau suruh baca semua aku pun tidak sanggup itu loh. Maka kita ini umat Buddha kalau ditanya seberapa kita memahami ajaran Buddha, aduh kita masih perlu terus untuk belajar ya. Tapi untuk mengetahui seluruhnya, apakah perlu? Sebetulnya kalau ada waktu Anda boleh belajar. Tapi kalau memang kita sibuk bekerja, Anda sebagai ibu rumah tangga harus mengatur waktu untuk keluarga, maka sebetulnya nanti baca parita itu cukup bagus. Cukup bagus ya untuk diulang-ulang dan mengerti. Oke, next ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, saya akan tanya deh, ada pasti udah sering naik motor ya, atau sama sekali ada yang nggak pernah naik motor? Udah pernah naik motor ya, walaupun Gojek ya.
Kalau kira-kira Bapak Gojek itu kalau numpang atau kita pesan Gojek, kita dikasih apa pertama? Untuk keselamatan helm, setuju ya? Setuju ya. Nah, kira-kira nanti kita sebagai umat Buddha itu kita perlu loh. Karena perjalanan samsara begitu panjang, kita perlu loh untuk keselamatan atau namanya perlindungan. Nah, ya, kita lihat ya, ini dari ChatGPT saya ambil. Anda untuk belajar Dhamma sekarang mudah kok. Para Bante juga sekarang udah mulai menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sumber-sumbernya juga banyak yang valid ya, banyak yang bagus. Saya tanya coba di mesin ChatGPT, apa itu parita? Beliau menyatakan sama seperti yang sebelum ada AI kita pelajari dalam teksnya. Parita adalah kumpulan doa atau ayat suci dalam agama Buddha yang dibacakan untuk perlindungan. Nah, ingat, perlindungan. Ya, silahkan di depan. Diisi dulu cek depan cek. Yang belakang tuh, yuk majulah depan yuk. Biar nanti teman-teman bisa duduk di belakang Anda. Ya, untuk perlindungan. Jadi parita itu artinya adalah perlindungan. Nah, kalau Anda sudah paham, aduh perlindungan, aku perlu berlindung. Artinya sebetulnya baca parita penting tidak sih? Penting. Liam Keng baca sutra, baca cing, baca chow, tapecho, baca cing, perlu tidak sih? Perlu. Itu untuk perlindungan. Nanti kita lihat di belakang loh. Ternyata, Anda percaya atau tidak percaya, di sekitar kita tuh banyak makhluk yang selalu mengamati kita. Dan ketika Anda sering baca parita, baca sutra, baca cing, baca chow, mereka ingin ikut loh. Jangan jangan takut. Mereka ingin ikut tuh ingin ikut dengar. Anda baca dengan serius, nanti yang terakhir jangan lupa Huixiang. Mau pelimpahan jasa di parita namanya pati dana. Jadi setelah Anda berbuat baik sekecil apapun tolong dibagikan, jangan dikantongin dewe. Oke? Nah, nanti mereka akan semakin senang. Makanya kadangkala dalam sebuah perjalanan hidup kita, kita mau jalan kemana, naik pesawat, naik apa, kenapa sih di pesawat itu ada doa 5 agama? Anda baca ada itu doa yang Buddhis, ada kan? Kenapa mereka membuat itu? Sebetulnya nggak salah, itu untuk perlindungan. Banyak para dewa yang suatu ketika punya jodoh karma dengan Anda, dia jadi kuijen. Kuijen semua. Dewa pelindung Anda. Oke, paham ya? Nah, nih menjadi perlindungan. Keselamatan dan juga kesejahteraan. Maka tidak salah ya kalau orang Jungkoken itu pai-pai sama Dewa Chaisen. Oh, Dewa Chaisen, tolong belikan aku rezeki yang banyak. Kalau nanti aku sudah kaya, aku mau dana. Jangan lupa ya, kalau nanti sudah kaya jangan lupa berdana. Janji loh. Oke, kata parita berasal dari bahasa Pali. Nah, kalau parita berasal dari bahasa Pali itu bahasa Magadha, bahasa di suku di India, yang berarti perlindungan. Saya ulang-ulang, perlindungan atau penjagaan, dijaga. Maka tadi kalau naik motor kita pakai helm. Tapi lucu ya, kita orang Indonesia itu kadang pakai helm itu bukan untuk penjagaan, tapi untuk penghindaran. Setuju nggak sih? Oh, ada polisi langsung dipakai gitu. Nanti setelah nggak ada, oh ya aku nak kan ingin ada angin katanya ya. Nggak tahu juga lah ya. Lalu teks-teks parita biasanya ini diambil dari Tripitaka. Nah tadi Tripitaka yang di depan Bapak Ibu ya, yang sudah saya tampilkan dalam video tadi. Oke, kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Jangan salah ya, jangan salah sebut. Kalau Anda sudah sering ke wihara, cek kitab suci Tripitaka apa? Nah apa yo? Kayaknya Al-Quran deh. Hamsyong deh kalau jawabannya gitu. Ya, jangan salah. Kalau yang Muslim ada Al-Quran, kalau Hindu ada kitab Weda dibagi jadi 4 kitab suci. Lalu kalau di Buddha adalah Tripitaka, kalau di Kristen Katolik ada Injil, ya. Oke, semua agama punya kitab suci. Nah, lalu dan sering berupa ajaran atau khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ini adalah pengertian dari parita suci yang kita akan bahas. Paham dari sini? Ming Pai mah? Ming Pai ya, tahu mas, tahu. Oke, kita lanjut. Nih sekarang kita masuk. Gata. Gata ini adalah salah satu bagian dalam parita. Ya, kalau parita itu perlindungan
Perlindungan itu secara utuh tuh seperti rumahnya ini, tapi rumah besarnya itu Tripitaka. Sub rumahnya adalah Parita. Nah, gata atau syair ini ada di dalam parita. Gata artinya syair, bait atau stansa. Ya. Jadi kitab suci Buddha itu ada Dhammapada, ada Jataka, ada juga parita di seluruhnya itu ada semua. Ya. Nah, tadi yang Romo baca di depan. Kalau baca bahasa Pali biasanya kalau O dibaca panjang, kalau N titik atas dibaca eng, kalau A ada titik, ada garis panjang dibaca panjang, ya kan? Lalu kalau E juga bisa dibaca panjang, kayak tadi saya baca misalnya. Manopub Panggama Dhamma Manosetta Manomaya Manasa Padut Tena Basatiwa Karo Tiwa Tato Nang Duk Kamang Weti Cakang Wawahato Padang. Enak ya, enak ya. Kalau dibaca itu tuh ada energinya gitu. Kalau pas membaca itu nanti ada caranya. Kenapa ketika pisau itu tajam digunakan dengan ibu-ibu yang berkonsentrasi dan hatinya baik, maka sayuran itu jadi hauce. Tapi suasana yang baca harus happy, konsentrasi, tenang, ada energi happy, kita suasana lagi bahagia, pisau yang tajam akan bermanfaat untuk memotong sayuran, apalagi hatinya sambil bernyanyi. Niwen wo ai niu tausen. Oh begitu suami. Wo te lau kong cek na hao cek lau po. Wo ai ni senang. Tapi hati-hati kalau pisau sedang sangat tajam, suasana Anda lagi cemburu, suami 3 hari tidak pulang, lagi buntu belum gajian, ada pelaku di sana yang ketiga. Pisau tajam ini. Jadi apa kira-kira? Bisa bayangkan sendiri. Tapi itu ibu-ibu tidak di sini, ibu-ibu di sana. Ya, di sini baik-baik semua ya. Ibu-ibu di sini baik semua. Oke, ini adalah sepenggal gata. Maka Dhammapada itu adalah termasuk di dalam gata. Ya, enak ya kalau kita bisa baca tuh enak ya. Nanti kita akan lihat lagi parita-parita yang lain. Nih, kita lihat asal-usul ya, misalnya. Nah, kalau di dalam Tripitaka itu banyak gata dan syair. Karena di sini ada apa saja yang termasuk dalam gata atau syair. Yang pertama Dhammapada, yang tadi kita baca di depan. Ya, saya baca di depan. Lalu ada Teragata. Teragata itu Tera. Tera itu adalah para biku-biku yang sudah 10 tahun ke atas. Itu yang sudah mencapai kesucian. Nah, terkadang ya orang yang mencapai kesucian itu bisa mengungkapkan rasa bahagianya dengan syair. Itu. Kalau India kan pernah lihat filmnya ya. Kalau film India lagi senang juga nyanyi kan. Lalu putar-putar di pohon gitu ya. Benar ya? Itu lagu-lagu Sarukan ya. Nah, sama sebetulnya para biku yang udah mencapai kesucian itu, dia mengungkapkan rasa bahagianya itu bisa dengan syair. Anda bisa baca Teragata. Isinya luar biasa itu ya. Sayang, Girinanda nggak sampai Tera. Saya memang ketawa ya. Oke, lalu untuk perempuan ada namanya Terigata. Jadi dulu waktu zaman Buddha itu banyak putri-putri istana, istri dari para pangeran-pangeran itu, dan itu tuh setelah suaminya pada menjadi biku, menjadi orang suci, istrinya juga menjadi bikuni. Setelah mencapai kesucian itu juga mengungkapkan rasa kegembiraannya sebagai orang suci, maka masuk dalam teri teri gata, syair juga. Ini masuk dalam gata ya. Nah, lalu ada udana. Udana ini juga syair secara keseluruhan yang indah mengungkapkan pencerahan-pencerahan.
Ya, lalu ada Sutanipata dan yang lain-lain. Jadi mulai paham ya, Gata itu syair. Bagi Anda yang senang membaca parita dengan lantunan, boleh. Nanti kita baca tentang suta yang di belakangnya itu ada juga syairnya. Hmm? Oke, sekarang kita lanjut. Sudah mulai paham. Kalau Gata itu syair ya, syair pendek. Oh Romo, aku nggak ada waktu. Boleh enggak aku kalau baca paritas, aku ganti syair saja? Oh, jelas dong. Coba yang saya ulang yang ini. Sebelum Anda bekerja, Anda nggak bisa hafal bahasa Pali. Lalu Anda tolong dengarkan dengan kesadaran penuh, rileks. Saya baca artinya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Lalu yang berikutnya kita akan pelajari lagi. Dalam konteks Buddhis, sutta berarti rangkaian rangkaian ajaran yang mengikat susunan-susunan pokok dharma. Jadi kayak tadi, susunan-susunan itu disusun menjadi satu lingkaran yang utuh. Bagus ya, kalau kita bisa tahu artinya. Nah nih, panjang nih. Ini di Tripitaka itu ada 3 bagian sutta. Jadi dalam ajaran Buddha itu ada 5 eh, bagian dari Sutta Pitaka itu ada yang ukurannya panjang. Contoh, sekarang coba Anda sudah pernah membaca sutta apa? Nanti ada di mana? Saya akan bacakan ya di sini. Di dalam kitab suci Tripitaka ada yang bagian Sutta Pitaka. Yang pertama adalah Diga Nikaya. Diga Nikaya itu sutta yang sangat panjang. Di sana ada Mahaparinibbana Sutta dan Brahmajala Sutta. Pernah membaca? Pernah membaca Mahaparinibbana Sutta? Ada yang pernah ya? Belum ya? Brahmajala Sutta karena ini belum begitu familiar para biku-biku yang biasanya membaca. Lalu yang kedua, Majjhima Nikaya, sutta yang ukurannya menengah. Tuh, ukurannya menengah. Ada apa? Satipatthana Sutta, Culahati Padupama Sutta. Culahati Padupama Sutta. Ada juga yang besar Mahahati Padupama Sutta. Itu khotbah tentang telapak kaki gajah. Jadi kalau di hutan tuh hewan paling besar zaman dahulu apa? Gajah. Ketika telapak kaki gajah sudah membekas di sebuah tanah, maka telapak kaki hewan apapun pasti masuk ke sana. Jadi menceritakan bahwa 4 kebenaran mulia itu seperti jejak kaki gajah yang besar. Jadi ajaran-ajaran lain itu masuk serasa kecil. Paham ya? Oke, Samyutta Nikaya di situ dikelompokkan menurut tema. Ada Kanda Samyutta, Saca Samyutta, Anda mungkin jarang membaca. Coba nanti temukan mana yang paling paling sering Anda baca. Bagian yang keempat adalah Anguttara Nikaya, sutta yang berangka, ada huruf-huruf angkanya ya dengan jumlah poin-poin ajarannya seperti Etadaga Sutta, Nawasutta. Dari 4 ini, Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, mungkin Anda belum familiar untuk membaca. Nah, yang paling sering Anda temukan itu pasti di bagian kelima, yaitu Kudaka Nikaya, kumpulan kecil yang beragam. Nah, jadi kumpulan kecil yang beragam, Bapak Ibu sudah bisa tahu, aduh, berarti kalau aku baca di wihara itu baru kecil ya. Betul. Nah, apa itu? Contoh, yang di dalam ini ada Dhammapada, Sutta Nipata, nanti ada di situ termasuk Karanya Metta Sutta dan yang lain-lain itu ada di sana. Ya, jadi ini dipahami dulu secara umumnya. Oh, berarti Sutta yang saya baca itu benar itu adalah asli dari Sang Buddha. Itu yang sutta bentuknya. Ini kalau mau lihat parita-paritanya, ya parita-parita suci itu banyak. Terutama kalau kita cerita Theravada, itu berkembang di dataran satu di Thailand, di Myanmar, di Sri Lanka, di Kamboja, itu yang paling tersebar secara Theravada. Nah, paritanya kayak gini banyak tuh. Hmm. Ada yang Parita Chanting Book model seperti ini. Ada juga yang ini yang Indonesia yang punya kita ya, yang Sakin ya. Ini ternyata Parita ini saya pernah mengeditnya di tahun 2007. Nah, di sini masih ada nama Girinanda. Ini ya. Ini saya kerjakan Parita ini
Sampai jam 1 baru tidur, jam setengah 2 baru tidur gitu. Waktu saya masih di Swarnadipa waktu itu. Karena bagaimana kita waktu itu belum menyusun parita. Dan akhirnya kita sama Kemuda, yuk kita bikin parita, disusun. Bukan bikin ya, tapi disusun gitu. Akhirnya walaupun belum begitu sempurna, diterbitkan dan ujung-ujungnya Bante Nekama dari Batam, Bante Wiryanadi, dia pesan 300, 200 supaya di wihara itu ada parita yang dari Sangga Agung. Nah, sesudah itu baru berkembang ke parita yang terbaru yang ini. Tahun 2019. Banyak para Bante-Bante yang sudah menyusun kembali termasuk Bante Suryanadi. Kita filenya kita serahkan kepada Bante Suryanadi waktu itu. Diedit lagi, dibagusin lagi. Ya, kita di Dharma Kirti sudah pakai ini ya, yang biru ini yang terbaru. Nah, lalu kalau kita lihat nih Myanmar ya, ini Sri Lanka. Ini di Myanmar nih bentuknya kayak gini. Ini yang STI Magabudi. Ini yang Pali dalam bentuk bahasa Inggris. Karena sekarang agama Buddha sedang berkembang Eropa. Ya, di Australia itu baca paritanya pakai bahasa Inggris. Ya, nanti cek di YouTube ya. Nah, di Amerika juga baca paritanya pakai bahasa Inggris. Kalau di sini ada yang pintar bahasa Hokkien, boleh parita pakai bahasa Hokkien ya. Saya pengen dengar kayak apa ya logatnya ya. Oke, nah ini jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita lagi pelajari asal-usul parita itu. Jadi kan ada asal-usul tentunya ya. Kayak misalnya handphone ini kan pasti berwujud benda, pasti ada asal-usulnya. Nah, mari kita bahas tentang asal-usul parita itu sendiri. Nih. Tadi Romo sudah jelaskan bahwa parita itu seperti rumah yang ada isi-isi dari gata maupun dari suta. Nah, di masa lampau, para arahat itu mengumpulkan beberapa suta dari Suta Pitaka lalu menyatukan menjadi sebuah buku parita untuk panduan. Ya, untuk panduan. Lalu dikenal juga dengan nama Catubana Warapali. Dalam bahasa Sri Lanka disebut Mahapirit Pota. Kumpulan-kumpulan parita ini terdapat 29 bagian dari Saranagama hingga Atanatiya Sutta. Semuanya tercantum dalam Catu Banawara Pali. Nah, jadi di dalam parita itu ada sutta, ada gata, dan yang lain dikumpulkan ya. Bisa paham ya dari sini ya? Ini. Jadi Anda nanti jangan ragu. Romo, aku nih baca parita ini ragu loh. Ini jangan-jangan siapa yang menulis gitu ya. Kita tidak menulis seperti yang saya cerita tadi. Ya, kami menyusun kembali untuk kebutuhan sehari-harinya. Nih sekarang kita asal-usul parita. Coba mana yang paling Anda sering baca? Yang muncul parita atau suta yang dari Sang Buddha langsung. Ini ada Buddha, ada para dewa, dan ada siswa Sang Buddha. Jadi parita itu ada 3 sumbernya. Dari Sang Buddha langsung, yang kedua dari mana? Dari mana nih? Para dewa juga. Lalu yang terakhir dari para siswa Sang Buddha. Mana parita, gata, dan suta yang muncul dari Sang Buddha? Yang pertama, kanda parita. Kanda parita silakan buka. Kanda parita itu ada asal-usulnya. Maka sebelum dituliskan itu ada asal-usulnya. Kanda parita itu parita perlindungan untuk para biku yang sering ke hutan. Maka di situ ada 7 jenis ular di zaman India ya dulu. Jadi ada biku yang ketika pergi ke hutan itu tidak mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk itu akhirnya kepatok ular dan biku itu meninggal dunia. Maka lalu Sang Buddha mengkhotbahkan tentang hal ini, lalu dibikinlah kanda parita. Parita tentang 7 jenis ular supaya dikembangkan cinta kasih. Jadi ketika di hutan para biku itu bisa dilindungi. Nah, wiru pakai hime metang metang era patai hija. Nah, itu ada semua di situ. Ya. Maka kalau Anda rumahnya di kota jarang ya terlihat ular ya. Bener ya. Adanya ular tangga ya. Adanya ular tangga. Tapi coba kalau tinggal di kampung. Banyak loh. Kadang kami tinggal di kampung tuh maka ranjangnya tidak di bawah. Harus ada kaki ranjangnya agak tinggi. Kadang pas ke bawah gitu bisa keinjak juga ternyata kaget itu ular gitu. Dan dulu nggak ada namanya keramik dari tanah gitu. Dan ular seneng yang lembab-lembab dari tanah.
Dan saya udah ngalami waktu kecil sering gitu ya. Nginjak ular apa tuh sering gitu. Nah, oke, lalu Dajaga Parita juga untuk perlindungan. Lalu yang berikutnya dari Sang Buddha itu Karanea Metasutta. Tadi di depan Romo membaca 3 bait yang terakhir. Ya, 3 bait yang terakhir dari Karanea Metasutta. Biasanya, sorry, kalau ada Bante dari Thailand atau dari mana, tradisi Theravada, kalau mau function, kadangkala Karanea Metasutta jarang dibaca lengkap, tapi dibaca 3 bait yang terakhir. Ditinca anupagama silawa, itu ada di situ ya. Metanca ding metanca samba lekas, nah itu dibaca 3 bait terakhir. Lalu ada Ratana Sutta, ini tentang wabah penyakit. Saya mau cerita satu sutta ini dulu secara singkat. Nanti Anda lengkapi, boleh buka YouTube dari Bante Keminda tentang diskursus tentang permata-permata. Mantap itu. Ya, diskursus tentang permata-permata itu adalah Ratana Sutta ini. Jadi seperti sekarang ada wabah ada bencana di mana? Di mana sekarang wabah ada bencana di mana? Di Aceh, di Medan, Sumatera Barat dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Padang. Ini ada kisahnya di Ratana Sutta seperti kisah singkatnya saja. Waktu itu di sebuah Wesali, Wesali itu di sebuah kota. Kalau mau dengar panjangnya nanti dari Keminda, ini singkatnya. Di Wesali itu sebuah kota yang tadinya itu makmur sekali. Semua tanaman itu tumbuh dengan subur. Tidak ada yang namanya kemiskinan. Semuanya banyak orang yang mampu di sana. Ya, tapi entah suatu ketika dia ini di sebuah kota yang besar seperti Wesali ini ada dikatakan di situ 7.707 raja kecil-kecil. Jadi ada satu raja, lalu di bagian raja-raja kecil itu ada 7.707 raja. Dan raja ini sangat baik semuanya, sehingga Wesali itu menjadi sangat makmur. Tanaman semuanya tumbuh subur. Pada suatu ketika namanya zaman itu ada anicca. Maka Bapak Ibu kalau pelajari ajaran Buddha ini 2.500 tahun yang lalu, bahwa jangan merasa hidup kita selalu akan begini loh. Suatu ketika musim ini nggak tepat lagi pada musimnya. Waktu kemarau terjadi hujan. Musimnya hujan jadi kemarau. Yang tidak banjir sekarang menjadi banjir. Itu anicca. Jadi di Wesali ini akhirnya terjadi kemarau yang sangat panjang sekali. Karena kemarau sangat panjang sekali, saya mau tanya, Anda perlu makanan kan? Makanan itu dari mana datangnya? Dari mana? Dari alam kan, dari tanaman kan. Coba kalau Anda pun orang kaya, terjadi kemarau yang panjang sekali, apakah Anda bisa makan? Tidak, terjadi paceklik namanya. Ketika terjadi paceklik yang sangat panjang, maka bencana yang pertama adalah kelaparan. Semuanya banyak kelaparan, tapi ternyata memang hukumnya. Bersyukur kalau Anda memang jadi orang yang mampu. Demikian juga di Wesali ini. Pada saat itu, sorry. Pada saat itu, orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang menengah dan mampu karena punya banyak stok makanan. Tetapi mereka yang orang yang biasa, yang justru bekerja menjadi petani itu tidak bisa panen apa-apa. Akhirnya wabah yang pertama, bencana yang pertama adalah kelaparan. Saking laparnya maka banyak yang meninggal dunia. Ketika banyak yang meninggal dunia ini, maka di India itu tidak ada tradisi dimakamkan. Ya, tidak ada dimakamkan sehingga ya udah pada meninggal tuh bergeletakan begitu. Bencana satu kelaparan telah terjadi dan banyak yang meninggal. Lalu menginjak bencana yang kedua. Ketika itu banyak tubuh yang sangat berbau menyengat, maka tolong dengarkan baik-baik. Maka ada bencana yang kedua adalah makhluk-makhluk yang tidak baik, maksudnya tuh gini. Para makhluk-makhluk yang makanannya dari bau-bau itu, makhluk peta ya, terus termasuk asura itu menggerumunin tempat itu sehingga menjadi bencana yang kedua. Orang yang sehat pun menjadi sakit karena banyak makhluk-makhluk yang tidak nampak itu
menempati tempat itu. Bencana yang kedua. Lalu bencana yang ketiga, setelah banyak orang yang sakit, jadilah wabah namanya pes. Wajah pes ini wabah yang cepat sekali menjalar. Kalau zaman sekarang mungkin COVID-19. Semuanya banyak terkena penyakit. Akhirnya apa yang terjadi? Disitulah raja-raja, ada 7.707 raja itu bingung kenapa tempat kita terjadi wabah seperti ini. Wah, kita harus mencari solusi. Banyak yang menuding. Jangan-jangan Anda para raja tuh dipilih itu tidak jujur. Setelah itu dikumpulkan, ada 6 guru hebat di India, dimintai meneropong ya, istilahnya kekuatan batinnya melihat. Ternyata 7.707 raja itu tidak cacat. Dalam memilih raja adalah benar. Dan raja itu sudah berbuat yang benar. Tapi kenapa wabah ini muncul? Nah, akhirnya raja-raja ini ingatlah ada satu waji, ada putra dari pangeran itu menemui Sang Buddha. Begitu menemui Sang Buddha, lalu Sang Buddha, kan ketika Sang Buddha mau berkunjung ke sebuah tempat, maka Sang Buddha itu pasti memikirkan ada manfaat apa saya datang ke situ. Ternyata Buddha mengetahui, saya akan membabarkan Ratana Sutta, 3 permata yang hebat ini, tepat di kota Vesali. Nah, manfaat yang berikutnya, semua makhluk, para dewa akan ikut hadir mendengarkan Ratana Sutta ini. Maka disitulah ada kepentingan yang besar juga bahwa para dewa dan siswa Buddha banyak yang bisa mencapai kesucian ketika aku membabarkan Ratana Sutta. Ratana itu permata, Sutta itu ajaran, ajaran permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhirnya Buddha menyetujui. Lalu Raja Bibisara yang sangat dekat dengan Buddha mengatakan, "Oh guru, apakah benar guru akan datang ke Vesali?" Akhirnya guru mengatakan, "Iya, oh raja, saya akan datang ke Vesali." Akhirnya Buddha dengan rombongan para biku-biku senior, akhirnya berkunjunglah ke kota Vesali, yang sedang terjadi wabah penyakit luar biasa. Untuk dapat mencapai kerajaan kota Vesali, maka Buddha harus menyeberangi sungai Gangga. Tetapi tidak menjadi persoalan pada masa itu. Akhirnya semua menyiapkan dan Buddha mulai masuk ke kota Vesali. Kisahnya seperti drama yang sangat menarik, tapi ini terjadi seperti kekuatan seorang Buddha yang maha hebat. Jadi setelah Buddha dan rombongan pertama kali setelah menyeberang sungai Gangga dan kakinya menyentuh tanah kota Vesali, terjadi 4 penjuru itu mendung hitam yang sangat pekat sekali, kuat sekali, terjadi hujan yang sangat deras sekali, dan akhirnya ada yang setengah kaki, ada yang 1 badan, dan ada yang 1 meter, itu menyapu bersih kota Vesali, dan mayat-mayat yang bergelimpangan tadi tersapu bersih dengan hujan yang datang begitu hebat, dan semua tersapu ke sungai Gangga. Akhirnya kota Vesali menjadi bersih kembali. Wabah yang tadi itu sudah mulai hilang. Makhluk-makhluk yang jahat tadi, yang bukan jahat ya, makhluk yang menyenangi tadi yang mengganggu manusia menimbulkan penyakit baru. Lalu Sang Buddha mengatakan, "Ananda, tolong sebarkan ini, kelilinglah ke kota Vesali untuk memerciki." Nah, Bapak Ibu, ada tradisi kalau ada bante, ada pemercikan air suci. Ada. Tadi ada ikut kebaktian enggak? Bante ada pemercikan. Nah, itulah asal usul kenapa Bante itu cereng, cereng, cereng. Nanti tangan kita udah Bante, aku belum dikepretin ini. Bante, aku belum di blessing. Tapi begitu di blessing, ces. Wah, amitofo. Nah, yang muncul bahagia sekali ya. Ya, kayak tenang gitu. Nah, saya aja yang mantan Bante ya, kan belum mencapai kesucian nih. Kalau dulu waktu jadi Bante ngepret. Sekarang duduk. Setiap sama Nera pun kita pasti akan, aduh, begitu ceng langsung, wow, memang merasakan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mengerti kisah Ratana Sutta, tradisi para biku memblessing itu dari situ. Dan ini yang terjadi hanya di Indonesia. Kenapa? Diawali dari Sukong. Sukong itu pintar sekali. Kalau di Myanmar tidak ada Bante yang blessing. Taunya you meditasi. Anda sudah di blessing. Tapi dibawa ke Indonesia, kita masih butuh kan? Masih butuh kan, gitu-gitu kan. Oke, akhirnya munculkan pandangan yang benar ketika tradisi blessing dari Ratana Sutta. Karena gini, begitu Sang Buddha menyampaikan Ratana Sutta 17 bait ini, ya, enggak ding,
eh, 17. 14 bait itu disampaikan oleh Ananda. Ananda memblessing itu, semua makhluk-makhluk yang tadinya mengganggu itu langsung tunggang langgang dikisahkan. Pergi dari Vesali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tradisi pemercikan terjadi. Begitu selesai semua, Sang Buddha mengkhotbahkan Ratana Sutta. Dan Ratana Sutta itu di alun-alun itu Sang Buddha mengkhotbahkan perlahan-lahan. Dan kisahnya dari Ratana Sutta itu ada 3 bait yang terakhir. Yuk kita baca. Yang bisa. Yenidang bhutani samagatani bhumani vayani va antalike Tathagatāng Dewang Manusa Pucitang Buddhang Namasamasua Tihotu Yanidang Bhutani Samagatani Umani Vayani Va Antalike Tathagatāng Dewa Manusa Pucitang Dhammang Namasamasuvati hotu Yanidam Bhutani Samagatani Bhumani Vayani Va Antalike Tathagatāng Dewa Manusa Pucitang Sanggang Namasamasua Tihotu. Satu, satu, satu. Pernah membaca ini di kebaktian? Nah, itu adalah Ratana Sutta. Ternyata 3 bait syair yang ketiga di belakang kita baca Buddha Dhamma Sangha itu adalah pemberian dewa yang membacakan itu. Setelah Ratana Sutta dibabarkan oleh Sang Buddha, hadir itu banyak sekali para dewa di situ, terkagum-kagum melihat ajaran Buddha tentang permata ini. Lalu untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan yang luar biasa, para dewa mengungkapkan syair yang kita baca tadi. Tapi maaf, kita belum dewa. Betul ya? Adalah dewa Nelson, Dewi ada semua. Itu, kekuatan itu. Saking bahannya dan dikisahkan para dewa itu juga mencapai banyak tingkatan kesucian. Enak ya syairnya ya. Nah, boleh dicoba di rumah. Kalau waktunya nggak panjang ya udah baca itu juga oke. Paham ya? Itu ada kekuatan tadi. Makanya ketika ada wabah kemarin, kita ada COVID-19, maka ada kebaktian rata-rata para biku membacakan Ratana Sutta. Kalau dibaca lengkap, 17 syair ini kurang lebih 35 menit kalau dibaca 3 kali. Maka kalau di dalam tradisi Mahayana, baca Tapecho bisa 7 kali, 108 kali ya. Kalau Parita ya 3 kali udah cukup bagus. Hmm. Oke, ini kisah Ratana Sutta. Jadi setiap sutta itu ada kisahnya. Ya, lalu ada Bojangga Parita. Bojangga Parita ini karena waktu itu Sang Raja Dhamma sakit. Raja Dhamma itu siapa? Buddha. Ya, Sang Buddha itu mengalami sakit gitu. Tetapi akhirnya para Bante disuruh membacakan Bojangga Parita ini dan akhirnya semua bergembira. Ya.
Lalu ada Angulimala Parita. Angulimala waktu itu kan membunuh 999 orang. Satu lagi hampir mamanya. Tapi datanglah Buddha. Tetapi setelah itu dia menjadi seorang biku yang sangat hebat. Lalu Angulimala menjadi orang suci tingkat arahat. Ketika Angulimala sudah menjadi seorang arahat, tidak sedikit pun dia membunuh walaupun itu semut-semut yang kecil. Itu kisahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Angulimala sedang berjalan dan mendengar seorang ibu sedang melahirkan, mengalami kesulitan yang luar biasa untuk melahirkan, maka Angulimala ini mengucapkan gata kebenaran, Saca Kriya Gata tentang 4 syair Angulimala. Maka Angulimala mengatakan begini, sejak aku menjadi seorang Arya, artinya setelah menjadi orang suci. Sejak aku menjadi orang suci, aku dengan sadar tidak satupun makhluk aku pernah bunuh. Dengan kebenaran yang aku katakan ini, semoga ibu yang mau melahirkan dan bayinya selamat. Nah, dalam hitungan detik bayi itu selamat dan melahirkan ibunya selamat dengan baik. Maka Angulimala Parita banyak dibacakan untuk para ibu yang sedang mengalami rasa sakit untuk melahirkan. Ada kisahnya ya, seperti itu. Lalu ada Manggala Sutta. Nah, setiap kisah ini ada peruntukannya. Tolong dengarkan. Manggala Sutta adalah sutta berkah utama. Itu adalah peruntukan untuk kita. Kalau Anda ingin penuh berkah dalam hidup, pahami Manggala Sutta. Berarti untuk kita yang hidup. Oke, ketika ada terjadi wabah, banyak penyakit, banyak apa, gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan, bacalah Ratana Sutta. Berarti untuk semua makhluk, termasuk Karanya Meta Sutta untuk semua makhluk. Paham ya? Lalu nanti ada Tiro Kuda Sutta. Tiro Kuda Sutta adalah untuk para makhluk-makhluk peta atau hantu. Itu juga sutta yang diperuntukkan untuk para makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, menolong mereka. Nah, jadi dari suta itu ternyata ada peruntukannya untuk siapa, untuk siapa. Dari sini, Ming Pai Ma. Ah, jadi nanti Anda ketika membaca apa, itu sedang apa. Nah, nanti kita akan cek di belakang. Oke, jadi ternyata ini adalah dari Sang Buddha langsung. Kalau untuk para dewa, ada Anatya Parita, lalu ada Ratana Sutta yang bait 15, 16, 17 yang kita baca tadi. Itu dewa yang membaca. Selamat untuk calon dewa dan dewi. Ya, mau jadi dewi katanya. Mau lahir di alam surga. Lalu dari siswa Sang Buddha ada Sumanggala Gata, ada Jaya Parita. Nah, kalau pemberkatan Bante yang apa? Kalau Katina pasti Bante baca ini. Jayanto Bodhia Mule Sakayanang Nandiwadano Ewanto Wanga Wijayo Hijaya Sujaya Manggale Apara Cita Palangke Sise Batawi Pugare. Itu dari para siswa Buddha untuk pemberkatan. Ya, orang menikah, pemberkatan rumah secara tradisi pada kalau Mahayana, namo Helatana Tolaje, namo Ole, Bolo Jati Sebelaya. Nah, itu Tapeco. Tapeco-nya Theravada adalah Jaya Parita. Oke, Romo. Kalau saya nggak ada Bante, nggak ada Romo, saya mau perciki rumah saya sendiri boleh nggak? Boleh. Ya, bacalah Parita, mereka pasti juga senang. Perciki aja. Oke, ini. Apa saja isi dalam Parita? Ini yang tadi sudah dibahas ya. Kita tidak perlu banyak ke sini. Nah, ini adalah Samyutta Nikaya, ada suta-suta yang sudah familiar. Ini Kudaka Nikaya. Nah, ini dia. Ada Mora Parita. Kalau mau berangkat kerja, Mora Parita itu ada Mora Parita yang pagi, ada Mora Parita yang setelah bekerja untuk malam. Ya, lalu ada Manggala, Ratana Sutta, Karania, Parabawa, dan sebagainya. Cukup ini nggak dilanjutkan karena sudah paham. Nah, ini sekarang. Parita-parita ini sering diucapkan oleh Sang Buddha sendiri sepanjang masa hidup beliau. Maka para umat Buddha jangan ragu. Kalau isi-isi parita ini adalah juga diucapkan langsung oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Jadi isi parita ini parita yang luar biasa ya. Ucapan langsung dari Sang Buddha.
walaupun ada para siswanya dan para dewa. Jadi kalau saya meyakinkan Anda, ayo dong baca Parita. Yang seneng Theravada ya. Yang seneng Mahayana, ayolah Liamkeng gitu. Baca sutra entah di rumah sendiri ataupun ikut Cuit Sabgo di wihara. Nanti ada video lengkap apa manfaat membaca itu, getaran di tubuh kayak apa. Lalu kalau kenapa air ditaruh di sini dibacain bisa membuat menjadi obat. Kalau kita baca parita tubuh jadi capek-capek, atau kita liamkeng kok tubuh jadi capek-capek, pasti ada yang salah dalam membaca parita atau sutra. Ya, oke. Berbagai kejadian yang menarik seperti Romo jelaskan tadi, ada historis ya, ada kejadian yang menarik, itu baru diucapkan. Lalu ada kejadian seperti penyakit, wabah, dan yang lain seperti Romo jelaskan di depan. Lalu suta-suta ini diketahui dapat digunakan memberikan getaran positif. Ada getaran energi positif di sekitar kita pada saat kita membaca. Makanya kalau pada saat Bante kita udah berdana ya Katina, coba kita duduk tenang pas Bante baca parita tuh rasakan gitu. Ada getaran-getaran yang enak di tubuh kita. Ya, jadi kalau sudah berdana Katina, jangan pikirannya aneh-aneh pada saat baca parita. Pada baca parita nggak dirasakan getarannya, tapi pikirannya, semoga 4 nomor be, kayak lewat deh. Semoga aku tembus. Itu kacau ya, nanti nggak ada konsentrasi di sana. Hmm. Nah, apa tujuan kita baca parita? Nih, perlindungan spiritual. Ini udah jam berapa ya? Udah lewat waktu belum saya nih? Sudah ya? Hah? Belum ya? Oke. Apa tujuan baca parita? Untuk perlindungan. Dipercaya dapat melindungi dari mara bahaya, penyakit, dan energi negatif. Maka Bapak Ibu, tubuh kita ini kalau di-scan tentang aura, sebetulnya itu ada loh aura tubuh kita. Ya, kalau Anda sering baca, maka itu akan jadi perlindungan. Anda bisa terhindar dari bahaya. Ya, walaupun nanti saya akan jelaskan, oh kalau gitu Romo, apa tujuan kita belajar karma? Berarti kalau kita baca parita, baca suta, ini pasti dilindungi. Nanti ada di belakang. Tetapi ingat, tujuan baca sutra, suta, gata, dan parita itu untuk perlindungan sebetulnya ya. Dari penyakit dan energi negatif lain. Makanya kalau Anda paritanya bagus, sudah sering baca, lalu silanya bagus lagi. 5 sila kita jaga. Kalau ada cuit sabgo, kita belajar atas sila. Kalau nggak kuat, Romo nggak kuat atas sila, ya udah vegetarian. Kalau pakai tradisi Mahayana, ya kita harus vegetarian. Bila perlu atasila, oh henhau. Kalau Theravada, kadangkala ya oke kita yang penting atasila. Tapi boleh nggak cacai juga boleh. Tapi kalau mau cacai juga tambah bagus. Hmm? Nah, semakin Anda kuat gitu, maka Anda pergi kemana-mana tenang. Orang yang sering baca Paritagata Sutta jarang yang atau kena yang aneh-aneh. Ya, karena kita sudah membentengi diri kita sendiri. Kecuali Anda yang sudah punya suami istri atau punya pacar. Romo saya sudah baca parita, tapi saya tembak juga katanya. Lain cerita itu. Oke, yang kedua, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Melantunkan parita dapat menenangkan pikiran dan memusatkan konsentrasi. Yes banget. Ketika kita mulai baca parita, ada ketenangan di sana. Lalu konsentrasi kita mulai terbentuk. Nanti ya, kalau pas pikiran lagi meleset, kita walaupun sudah hafal bisa lupa loh. Benar nggak, Bro Nelson? Baca Liam Kang, hafal. Sudah, oh sincing tape jual. Oh, enak sekali tuh. Konsentrasi terbentuk, ketenangan terbentuk. Tapi pikiran kita ngeblank. Oi, mikirkan ayam goreng di rumah itu. Jadi walaupun hafal, bisa meleset loh. Pernah ngalamin itu? Pernah. Ada juga Bante yang kesisip loh. Pokok Romo tahu? Iya dong. Karena pernah kan di situ kan. Kita hafal tuh. Waduh, pas begitu pikiran mikirkan sedikit tentang besok kegiatan apa, bisa sedikit ngeblank. Padahal hafal itu. Artinya apa? Kurang konsentrasi. Tapi begitu konsentrasi, begitu selesai. Itulah energinya ya. Nah, memberikan berkah biasanya dibacakan oleh para biku untuk memberkati seseorang atau tempat tertentu. Jadi baca parita, sutta, dan gata tadi, maka kalau Bapak Ibu punya usaha, tempat usaha, maaf ya, jika Anda seorang Buddhis yang benar-benar yakin pada Buddha Dhamma Sangha, tolong undang para Bante
untuk memberkati rumah Anda. Misalnya, Romo, Bante, ada Bante siapa yo? Aku sudah KPR nih, rumah udah bisa ditempati. Undanglah Bante. Telepon itu Cai Meme, mungkin ada Cai Moy Moy atau Ang di wihara. Ada Bante siapa di wihara ya? Aku mau ngundang untuk pemberkatan di rumah baru. Atau mungkin buka toko, buka usaha. Itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman Buddhis. Jadi Anda sebagai umat Buddha jangan malu untuk mengundang mereka. Karena itu mengokohkan keyakinan, nanti usaha Anda juga penuh keyakinan akan menjadi, ya minimal kita percaya kita akan sukses. Hmm? Sadu, 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 gitu ya. Boleh. Nah, sebagai bentuk meditasi, membaca atau mendengarkan parita bisa menjadi bagian dari praktek meditasi atau kebajikan. Betul. Jadi percaya tidak ketika salah satu suta ajaran Buddha dibabarkan, mereka tuh cuma diam. Dengarkan Sang Buddha itu baik-baik, dengarkan. Begitu sutanya itu selesai, banyak yang mencapai pencerahan. Betul itu. Karena konsentrasi sangat kuat untuk bisa meditasi. Nah, kekuatan dari parita, ada siwali parita, diucapkan untuk memperoleh berkah dan kemakmuran. Kalau dalam tradisi Chinese itu ada dewa Caisen, Caisen tadi. Kalau di parita, di itu ada namanya siwali, yang rupanya megang payung. Ada ya, ada siwali. Nah, siwali itu ternyata seorang biku. Dia biku loh, si Wali ini. Seorang biku yang selalu rezekinya tuh nggak putus-putus. Si Wali ini. Maka si Wali ini terkenal di Theravada itu kalau baca si Wali Parita, itu untuk kemakmuran gitu loh. Ya wajar dong kalau kita sebagai perumah tangga mau ingin makmur kan. Nah, membaca Parita Siwali. Karena Siwali ini pada saat Sang Buddha dengan rombongan para biku sedang berjalan tidak mendapat makanan. Lewat jamnya sudah tengah hari, di tengah hutan tidak ada yang memberi makan Buddha dan siswanya yang begitu banyak. Tiba-tiba itu banyak sekali penuh makanan di mangkok, di patahnya Sang Buddha dan siswanya. Semua para biku terkejut, dari mana datang makanan ini? Begitu selesai bersantap, lalu ada satu biku bertanya, Guru, Buddha, Bante, kenapa ini bisa terjadi? Lalu Buddha menoleh pada Siwali Tera. Biku Siwali. Oh para biku, ini berkat Siwali Tera. Karena kebajikan masa lalu sebelum menjadi biku, itu henta. Kebajikannya itu loh. Cungkuk. Kebajikan itu apa? Kungtuknya itu henta, besar sekali. Maka setelah, walaupun jadi biku, di tengah hutan pun para dewa itu, karena Siwali itu, makanan itu begitu berlimpah banyak. Dan Siwali mengatakan sadu. Sadu artinya demikianlah adanya. Lalu semua bertanya kepada Siwali, kenapa bisa terjadi? Di kehidupan lalu sering kali berdana. Ada Bante berdana makanan, ada orang kelaparan. Nah kayak gini, nah di Aceh, di mana tuh ada yang kelaparan, sumbanglah. Maka Romo, para biku harus mengajarkan umat Buddha, sumbanglah. Kemana rekening yang pasti? Ada yayasan MBI di Medan, ada yayasan yang Anda secik misalkan di Aceh, di Medan, sumbanglah. Karena dengan demikian kita bisa jadi kayak Siwali. Jadi makmur gitu ya, itu. Lalu Ratana Sutta juga kekuatan dari pengaruh-pengaruh tidak baik. Angulimala Romo sudah jelaskan, Karania Meta Sutta untuk makhluk-makhluk yang kira-kira di rumah, di tempat itu bisa Karania Meta Sutta. Mengusir rasa takut Dajaga Parita, Manggala Sutta Berkah. Mau difoto ya? Nanti dibagikan aja ya. Di grup itu boleh dibagi materinya, nggak apa-apa. Sekarang bagaimana cara membaca parita? Nah, kalau membaca parita, ini ada tips dari Yang Mulia Thich Nhat Hanh. Ini buku Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh ini Master Zen dari tradisi Mahayana. Dan ada quotes yang penting. Tolong didengarkan ya, saya baca. Ketika Anda membaca parita ini perlu ada ini. Yang pertama, cara doa yang seharusnya. Ini santapan batin yang saya buat. Bukan buat ya, yang saya tulis ulang dari buku para Bante terkenal, lalu saya share setiap hari ya di grup. Cara doa yang seharusnya. Bagaimanakah kita seharusnya berdoa? Kita berdoa dengan mulut dan pikiran kita.
Namun ini masih belum cukup, kata beliau. Kita hendaknya berdoa dengan segenap tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Tubuh, ucapan, dan pikiran dapat menjadi satu. Saya ulangi. Tubuh, ucapan, dan pikiran dapat menjadi satu dengan bantuan kekuatan perhatian penuh kesadaran. Perhatian penuh kesadaran saat membaca. Oke? Dalam keadaan kemanunggalan, tiga komponen, komponen itu tubuh, ucapan, dan pikiran tersebut, kita sanggup membangkitkan energi keyakinan dan cinta kasih yang diperlukan untuk mengubah situasi yang sulit. Ada dua clue. Ketika membaca, pikiran, ucapan, dan tubuh menyatu. Yang kedua, dengan kesadaran penuh, lalu dengan demikian kita akan mengubah situasi yang sulit. Ini yang poin penting adalah mengubah situasi yang sulit. Mingpai mah. Jadi yakin ya, harus baca. Nanti di rumah kita diskusi. Kalau nggak ada altar gimana, Romo boleh tidak? Nah, nanti kita cek. Dari Yang Mulia Thich Nhat Hanh dalam buku Kekuatan di Balik Energi Doa. Buku ini bagus banget ini. Penerbit dari penerbit Karania, Bante Wimala kirim ke saya. Bagus ini buku. Kekuatan di Balik Energi Doa. Jadi selain berdoa itu karena dia seorang meditasi, lebih tajam gitu ya. Nah, cara membaca parita, kalau Anda punya altar di rumah, tahap persiapan. Punya altar ya di rumah, misalnya persiapan apa? Kalau misalnya hari besar boleh siapin bunga, mungkin ada buah, minimal 5 persembahan pokok ya. Ada lilin, ada hiu, ada buah, ada bunga, dan ada air. Itu cukup ya. Tuh, kalau hari besar. Kalau hari biasa silahkan diatur. Yang penting ada dupa, ada lilin juga oke. Ya, kalau saya di rumah tidak pakai lilin, tapi saya pakai dupa. Karena kalau saya pakai lilin atau pakai minyak itu, saya masih agak ganjel. Jadi kalau saya melakukan sesuatu ganjel, saya tidak lakukan. Contoh, misalnya saya pakai minyak ya di rumah. Ternyata lilinnya menyala terus, tapi banyak nyamuk, banyak apa? Laron-laron itu kena apinya, tek tek tek, mati. Aku mengganjal. Saya mengganjal itu, maka saya tidak pakai pelita itu, kecuali hari besar. Pakai korek api, tek, hidupkan garu, saya langsung letakkan lagi. Itu saya ya, tapi nggak apa-apa, silahkan. Karena ini kan beda-beda ya Nelson ya, kita beda-beda cara boleh ya. Kalau saya pakai itu. Lalu silahkan baca parita, wandana, tisarana, dan seperti biasa, nanti ditambah dengan apa yang Romo tadi sampaikan, mana yang eh, Anda yakini dulu apa untuk apa. Silahkan dipilih aja. Ya, mau suta apa juga oke kok. Dan boleh bahasa Indonesianya juga bagus. Lalu tegas tanpa ragu-ragu kayak tadi tuh yang saya baca tadi. Karanea mataku salena yantang santang padang bisa meja. Secara dibaca boleh. Atau kalau dilakukan jangan terlalu lambat misalnya. Karanea mataku salena. Terlalu lambat, pikiran Anda tidak terlatih, cepat-cepat pikiran lari. Kalau mau pakai lagu, Karania mataku salena yantang santang padang bisa meja. Ada tek 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 gitu ya. Paham ya? Jangan terlalu ngayun gitu. Nanti kita terlelap ngayunnya, nah baru satu syair lah tidur gitu. Lalu para dewa nungguin di situ. Ih, tidur ini, ujung-ujung sudah punaretiti. Nah, satu bait purana. Ada satu pengalaman lucu. Waktu teman kami menjenguk Bante Wajragiri yang sedang sakit di Caritas. Ini guru agama beberapa gitu. Mau membacakan Parita Karanemeta Sutta ke Bante Wajragiri. Ini nanti dikip ya. Ini kisah kita aja. Dia lagi baca Karanea mata kusalena. Daru bait kedua langsung terdiam semua. Lupa ngebleng kan? Begitu ngebleng, punare titi. Loh, lucu nih. Jadi Bante senyum kan. Bante kan masih bisa ini. Senyum Bante. Iya, 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 iya. Ya. Terus itu ada si Reno. Reno kan dayakan ya Bante juga. Ren, ayo kita ulang lagi. Enggak pegang buku. Kan, itulah saya bilang tadi. Sepandai-pandai tupai melompat. Nah, jadi yang ketiga agak mending. Tiga syair dapat.
ngeblank lagi, Unaretiti. Aneh, Bante. Terus akhirnya pada tengok, udah kita Om Mani Padme Hum saja. Ya udah Om Mani Padme Hum, Om. Bante Wajragiri seneng kan mantra itu. Ya, tak apa, tak apa. Yang penting kita punya niat untuk. Nah, kalau ragu-ragu menjenguk orang sakit, lebih bagus baca bawa buku, tidak apa-apa ya. Kalau Nelson teman yang lain seneng Liam Kang sudah hafal, kadang sisip-sisip ya, hati-hati. Apalagi kalau yang didoakan kan Bante. Bante masih cincai lah, sudah tahu oh ini murid-murid aku punya niat baik. Tapi kalau kita mau mendoakan umat, oh bacanya lah salah-salah, tidak manjur ini. Bisa salah paham ya kan. Tapi kalau Bante atau apa, ya dia seneng tulus murid-muridnya juga gitu. Oke, suara yang tegas, percaya diri, baca parita itu percaya diri. Kayak Roma tadi, nah percaya diri gitu. Ya, jangan ragu-ragu. Nah, terus suaranya tegas, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ada cek, 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 cek kayak tadi. Oke, kita nggak usah praktek ya. Nah, sekarang kita lanjut manfaat membaca parita. Tadi tujuan. Nah, ini Anda pernah melihat video dari penelitian dari Masaru Emoto ini? Yang sudah pernah lihat videonya penelitian tentang molekul air jadi cantik? Sudah ada yang pernah nonton? Koko, satu, dua. Oh, dua orang ya? Yuk kita nonton di sini ya. Nah, ini ternyata adalah molekul-molekul air yang dibacakan doa-doa begitu cantik. Eh, Hen piao liang. Oh, bahasa Jawanya ya. Hen piao liang. Cantik. Ternyata air itu, hati-hati. Air ini ketika ada di dekatnya gini, energi Anda positif. Ini molekulnya bisa secantik-cantik ini. Tapi kalau Anda sedang marah-marah, kondisi pikiran Anda benci sama orang, benci sama suami, benci sama anak, Anda dekat air-air galon di rumah, molekul air itu jadi pecah. Kita akan lihat, maka diminum jadi amsyong. Oke, nah inilah salah satu contoh di mana molekul air ini ditemukan oleh Masaru Emoto dapat berbicara air itu. Ya, kita lihat di sini. Dengarkan baik-baik. Seorang institut di Tokyo melalui penelitian terhadap 2003 mengungkapkan suatu fenomena pada sifat air. Melalui Profesor Masaru Emoto melakukan pengamatan terhadap lebih dari 200 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan sekian foto kristal air yang terbentuk. Contoh air dari seluruh dunia. Profesor Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah. Tergantung perasaan manusia yang ada di sekelilingnya yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap fluctuasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Profesor Masaru Emoto mengungkapkan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya seperti kesedihan dan bencana. Pandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya. Berikut ini adalah tiruan foto dari kristal air yang telah diteliti oleh Profesor Masaru Emoto. Ini adalah kumpulan foto dari kristal air yang telah diteliti oleh Profesor Masaru. Foto di bagian atas adalah bentuk kristal dari air yang diambil dari es Antartika dan Sungai Fuji di Jepang. Sementara di foto bagian bawah adalah bentuk kristal dari air dari Sungai Hangang di Korea dan air Zam-Zam di Mekah. Adalah bentuk kristal dari air dari Sungai Hangang di Korea dan air Zam-Zam di Mekah. Lalu, di foto sebelah kiri menunjukkan saat air didengarkan dengan musik yang keras dan sedih. Molekul air sama sekali tidak membentuk kristal. Sedangkan pada foto sebelah kanan, saat didengarkan dengan musik yang lembut dan indah seperti Beethoven dan Mozart, molekul air membentuk kristal yang cantik. Molekul air membentuk kristal yang cantik. Selanjutnya, foto di sebelah kiri adalah bentuk molekul air dari bendungan Fujiwara Jepang sebelum dan sesudah didoakan. Dan foto sebelah kanan adalah molekul air dari Danau Biwa sebelum dan sesudah upacara doa pada tahun 1999.
Sebelum dan sesudah upacara doa pada tahun 1900. Foto di bagian atas adalah molekul air setelah dibisikkan kata kali bodoh, jahat, dan foto di bagian atas adalah molekul air. Dan foto di bagian bawah adalah kristal air yang terbentuk setelah dibisikkan kata terima kasih, cinta, dan rasa syukur, serta kedamaian. Setelah dibisikkan kata terima kasih, cinta, dan rasa syukur. Di dalam bukunya, Profesor Emotil juga menegaskan ada kemungkinan seseorang dapat sembuh setelah meminum air yang sudah didoakan, karena air bersifat menyampaikan pesan dari ucapan orang yang mendoakannya. Sudah didoakan. Oke, tepuk tangan dulu tuh video ini. Ini hasil penelitian yang nyata. Ya, air dari air ya. Maka tubuh kita terdiri dari 75% air ya. Ketika Anda sering berdoa, tubuh Anda akan lebih enak. Apalagi anak-anak kita, anak kecil gitu, hati-hati ya. Kalau Anda lagi marah tuh molekul partikel di tubuh kita juga bisa pecah gitu seperti itu. Nah, ini saya akan tutup hampir selesai ya. Kita akan tutup ada satu kisah nyata. Kisah nyata ini adalah kisah yang saya mendengar sendiri dan dari orangnya dan langsung dari sekitarnya yang saya lihat. Ada satu romo namanya Sulyono, sudah meninggal, usianya meninggal kemarin hampir 100 ya, 90-an sekian. Itu Romo Sulyono ini punya kebun kopi di Curup, di Sindang Jati. Punya kebun kopi itu sering dibaca Karania Metasuta di tengah-tengah kebun kopi. Hasilnya ternyata diceritakan oleh tetangga-tetangganya, umat Buddha juga cerita, hasilnya bisa 3 kali lipat dibanding tetangganya yang biasa-biasa saja. Tetapi ada satu orang tetangga yang sangat benci dan marah dengan Romo ini. Akhirnya di tengah malam tuh dibabatin semua di tengah-tengah itu. Pohon kopinya dibabatin hingga tumbang, banyak yang bertumbang. Tapi karena Romo ini sudah terlatih, beliau juga mantan samanera, pernah jadi samanera. Kembangkan cinta kasih, tidak satupun benci dengan orang yang melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terdengar di sekitar situ ada orang yang sakit keras. Ketika terdengar sakit keras, udah dibawa ke orang-orang pinter kemana-mana, itu tidak bisa sembuh. Lalu terakhir ketemu orang pinter bilang, kamu harus datang ke orang yang pernah kamu coba sakiti. Kamu ingat siapa sakiti? Ingat dengan Romo Sulyono. Dia datang dibopong sama keluarganya hanya untuk minta maaf. Begitu orang itu minta maaf, Romo Sulyono hanya tersenyum. Itulah kalau orang sudah punya apa ya? Sepeisin semua. Hati yang penuh cinta kasih. Akhirnya apa yang terjadi? Romo Sulyono hanya mengambil air kayak gini, hanya konsentrasi, dibacain apa, langsung dikasihkan ke Bapak itu. Saat itu juga tidak tunggu waktu berapa menit, Bapak itu langsung bisa berdiri, langsung menjatuhkan tubuhnya bersujud kepada Romo Sulyono ini dan meminta maaf. Tapi selesai juga dengan penuh kebahagiaan. Artinya apa? Air ini, yang putih ini, ketika siapa yang memegang dengan konsentrasi yang kuat dan penuh cinta kasih, jangan heran kalau air putih bisa menyembuhkan tubuh yang sakit. Apalagi kayak dulu kan ada Sukong, ya, biku-biku yang konsentrasinya tajam, ya, termasuk Bante Wajragiri itu kalau sakit pegang air juga. Itu memang nyata gitu. Itu bukan mistis. Artinya dikaitkan dengan video tadi, nyambung enggak? Berarti molekul-molekul di air ini berbentuk kristal-kristal yang indah. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, lalu Romo Siswanto ini saya kecil saya kenal dengan Romo ini. Karena rumahnya ini sebelum ada wihara, rumah dia tuh dijadikan tempat baca parita setiap sore. Saya datang sekitar 5:30 sejak saya kecil. Nah, Romo ini punya sawah itu sawahnya tetanggaan dengan kami. Jadi ketika sore atau pagi hari dia keliling-keliling ke sawah itu. Ternyata apa? Setelah ditanya, baca Karania Metasuta keliling, lihatin padinya, semoga bahagia, semoga bahagia. Dalam musim tertentu, waktu itu saya masih ingat, sekitar sawah kita ini, sekitar sawah dari Romo ini, wow, dihantam tikus. Habis itu tikus. Tapi hanya satu lingkungan, apa namanya, sawahnya Romo Siswanto ini itu utuh dan hasilnya berkali lipat. Semua pada heran datang ke Romo. Romo, kenapa bisa ini? Ya, inilah keajaiban dari membaca Karania Metasuta. Ya, ini dua kisah yang saya alami. Saya juga kenal dengan Romo Sulyono di Curup. Kita sangat dekat waktu itu. Dan memang Romo itu hebat
konsentrasinya sangat tajam. Ya, oke. Nah, ini kita tutup. Selain Anda mendengar kehebatan Parita, maka tolong dengarkan kalimat ini. Perdebatan antara Biku Nagasena dan Raja Milinda. Tolong perhatikan. Ini Milinda ini seorang raja. Yang mulia itu Bante, tidak di tengah-tengah samudera, di gunung, tidak satupun penjuru dunia ini dapat ditemukan tempat yang aman bagi seseorang dapat terhindar dari perangkap karma. Di sisi lain, Parita memiliki kekuatan bagi yang membacanya. Lalu Nagasena menjawab, "Oh Raja, Parita akan memiliki kekuatan hanya bagi mereka yang masih memiliki porsi kehidupan." Saya ulangi, Parita akan memiliki kekuatan hanya bagi mereka yang masih memiliki porsi kehidupan, tetapi tidak bagi mereka yang tidak memiliki porsi kehidupan. Umpama sebatang kayu yang kering tidak akan tumbuh walaupun disiram dengan air. Apa itu yang punya porsi kehidupan, yang tidak punya porsi kehidupan? Yang punya porsi kehidupan adalah kita-kita ini yang belum mencapai arahat, yang belum mencapai kesucian. Kita masih punya porsi kehidupan. Jadi membaca Parita adalah sangat baik dan efektif. Tapi untuk para arahat orang suci, itu sudah tidak punya porsi kehidupan lagi. Artinya semua hanya kebaikan yang dia dapatkan itu ya. Paham maksudnya ya? Jadi seperti sebatang kayu kering, walaupun Anda siram, dia tidak akan pernah tumbuh lagi. Nah, jadi kesimpulannya adalah membaca Parita untuk umat awam ini penting atau penting? Penting atau penting? Dicoba ya di rumah. Tidak harus Parita, yang senang lihat kayak Bro Nelson, Moy Moy, teman-teman yang senang Mahayana, bacalah. Karena itu juga sutra-sutra dari Sang Buddha. Oke ya. Kualitas kebenaran dari Parita, kekuatan dari kebajikan para Arya maupun yang membaca, dan cinta kasih menjadi perlindungan. Jadi isinya kebenaran, yang yang kalian membaca itu gimana? Semakin Anda baik, semakin bagus kualitasnya ya. Ada cinta kasih, ada keyakinan, maka bibit buah yang bagus adalah keyakinan. Kalau Anda tidak yakin, ya udahlah. Gimana wong nggak yakin kok? Benar nggak kira-kira ya? Kalau Anda nggak yakin dokter itu menyembuhkan kalian, ya jangan pergi ke dokter. Nanti malah jadi salah ya. Ada Parita yang tidak mempan. Ada Parita yang tidak manjur. Maka ada doa yang tidak manjur, itu ada loh. Jadi tadi Romo udah jelaskan di depan, bermanfaat betul. Tapi ada juga yang tidak manjur, karena bukan kesalahan sama siapa. Yang pertama adalah halangan karma masa lalu. Halangan karma masa lalu itu orang itu berat, ya sehingga sulit. Lalu halangan karena kekotoran batin masa kini. Masa kini kita ini penuh kebencian, penuh kemarahan, dendam ke banyak orang. Jadi baca Parita pun kekuatannya, makanya harus diperbaiki kualitas kita ya tadi. Lalu halangan karena kurangnya keyakinan. Ya, itu. Yang manfaat yang terakhir, satu, memperkuat keyakinan, membuat konsentrasi dan ketenangan, sifat-sifat luhur Sang Buddha dapat direnungkan, memperoleh kebijaksanaan. Nah, yang terakhir, Romo tutup, biarpun seorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang yang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Dhammapada Sair 19. Saya kira cukup dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.